Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, seni merupakan jendela jiwa melalui goresan warna, alunan nada, dan gerakan tari. Anak-anak belajar untuk mengekspresikan diri dan menemukan keindahan dalam setiap langkah kecil mereka. Ungkapan ini sangat berkaitan dengan tema Berendo TVRI Bengkulu hari ini dalam bingkai mendidik anak berbakat dan berbudaya. Tentunya bersama saya Pusu Siregar yang akan memandu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Tentunya saya tidak sendiri pemirsa, kita sudah kehadiran kedua narasumber kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada pelatih tari tentunya yang merupakan salah satu dari unsur kesenian juga yang akan diajarkan kepada anak-anak, Ibu Yofi Febrianti. Assalamualaikum. Ini Ibu atau Mbak nih manggilnya? Boleh, Bunda boleh. Bunda boleh. Biasa anak-anak memanggil Bunda. Oh, panggilan akrab dari anak-anak yang berlatih tari sama Bunda itu Bunda ya? Bunda. Oke, apa kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah seperti biasa baik dan selalu ceria. Nah, itu yang paling penting ya Bunda ya? Betul. Karena anak-anak kan lihat kita itu ceria dulu ya Bunda ya? Iya. Karena kalau biasanya orang-orang yang dianggap lebih dewasa udah tidak ceria nih biasanya, anak-anak ini jadi nggak ceria juga. Betul. Jadi mood kita mempengaruhi apa ilmu yang kita transferkan kepada anak-anak. Oke, sebelum transfer ilmu harus ceria terlebih dahulu. Iya, betul. Ya pemirsa, yang kedua saya perkenalkan pemirsa ada wali kelas dan juga guru kesenian, ada Pak Ridut Trisaputra. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Tentunya siap untuk memberikan edukasi nih terkait dengan tema kita hari ini, mendidik anak berbakat dan berbudaya. Tapi sebelum jauh ke tema, ini kan terlalu berat sebenarnya temanya ya Bunda ya. Betul. Kalau bisa sih yang enjoy aja kita ya. Kita ngobrol-ngobrol santai Bunda, sesuai dengan tema Berendo nih di teras rumah gitu kan. Santai-santai, berbincang-bincang di sore hari terkait dengan tema kita hari ini. Jadi Bunda ini kan sebagai pelatih tari, bisa diceritakan Bunda seperti apa sehingga Bunda bisa berkecimpung di dunia tari, karena kan pasti ada latar belakangnya gitu, seperti apa? Betul. Sebenarnya kalau Bunda ini secara keseluruhan Kak, tidak menjurus ke tari sebenarnya, namun lebih ke kesenian tadi, seni dan budaya tadi. Jadi salah satunya kebetulan beberapa bulan ini gitu dari SD kami, boleh di-spill nggak? Boleh lah, boleh dong Bunda. Di SD 01 itu kan lagi heboh ya, lagi anak-anak itu lagi senang dalam dunia tari gitu. Jadi kita itu melatih mereka di rumah sebagai teman-teman bermain juga biar mereka senang dengan dunia tari seperti itu. Jadi sambil mengenalkan kepada mereka bahwa budaya ini mengembangkannya bukan hanya dengan literasi saja gitu, tapi juga dengan menari juga kita bisa mengembangkan dunia seni. Betul. Begitu. Salah satu sarananya, salah satu keseniannya adalah dengan melestarikan tari gitu ya. Betul. Terus kalau Bunda sendiri secara pribadi dulu nih seperti apa? Apakah memang dulu juga sering ikut perlombaan tari kah atau ikut festival tari kah? Ya, kalau secara pribadi dulu memang waktu mahasiswa ya, waktu SMA juga itu sudah mengikuti komunitas tari. Nah, tapi komunitas besar Bunda itu sastra. Sastra Senja namanya, hingga sampai saat ini. Jadi kami mengembangkan dunia sastra di Bengkulu ini. Senja kopi ya Bunda. Ya, betul. Jadi salah satunya dengan mengembangkan tari ini tadi. Kenapa tuh Bunda bisa tertarik dengan tari dari banyaknya cabang-cabang kesenian yang ada kan? Apalagi dari sastra gitu ya Bunda. Jarang sebenarnya yang dia sastra kemudian juga ada di tari biasanya kan. Kalau misalnya sastra nih, sepil dikit ya. Kalau sastra biasanya kita kan mendongeng, teater begitu ya, puisi gitu, terus membaca. Tapi anak-anak ini saya lihat kalau dia tuh pede dulu, energi ke anaknya gitu kan. Jadi diselip-selipkan tari begitu. Jadi memang anak-anak melatih keberanian dan mental mereka juga mencintai seni budaya dengan berbagai macam cara. Apa terlalu berat Bunda ya kayaknya ngajar
senja-senja, puisi senja gitu dengan anak-anak Suntuk SD? kalau nggak ada tarinya. Jadi mereka itu ya namanya kita membaca literasi begitu kan, mereka tidak selamanya mereka hobi seperti itu, tidak semua anak-anak hobi dengan itu. Tapi kalau ada sedikit diselingi dengan tari, ice breaking, mereka jadi senang. Tapi kalau Bunda masih suka ada di Suka. dunia sastra? Suka sampai Apa tuh Bunda? saat ini. Buat puisi kah atau seperti apa bentuknya Bunda? Puisi, dan sekarang lagi belajar ya biasa monolog dengan anak-anak remaja gitu. Oh, jadi yang lebih Iya, di komunitas sastra masih aktif. Oke. Gimana tuh Bunda bagi waktunya Bunda? Ini harus ngajar juga kan? Bunda ngajar juga Bunda? Enggak, sekarang enggak. Kalau dulu memang banyak sekolah, tapi sekarang cukup di SD 1 aja. Fokusnya di satu ya, Bro? Jadi ada komunitas kami dari SD 1 itu, beberapa kelompok, jadi belajarnya di rumah. Jadi enggak buka untuk umum, khusus SD 01 yang mau seumuran anak-anak. Kebetulan juga anak saya kan di SD 1. Ini kan kalau sekolah dasar Bunda, ini kan kelasnya kan ada kelas rendah istilahnya atau kelas tinggi gitu kan. Karena kan rentang umurnya cukup panjang ya Bunda ya. Iya, Kelas betul. 1, kelas 2 sampai 6 tahun kan jaraknya. Ini Iya. gimana itu Bunda membaginya Bunda? Karena kan agak sulit ketika anak kelas 1 nih digabungkan dengan anak kelas 6 misalkan. Iya, makanya kita nggak terima yang itu, yang beda umurnya. Yang diterima umur Sama dengan anak saya umurnya 9, 10, jadi kisaran kelas itu. Jadi nanti kalau memang mereka ini sudah kelas 5, 6 rencananya nih, baru cari lagi yang kelas 3, 4 gitu. Kenapa Yang spesifik? ini udah bisa ngajarin adik-adiknya ya kan. Kenapa spesifik di kelas 3 dan 4 Bunda? Ada alasan tersendiri nggak itu Bunda? Karena memang mereka udah masuk gerakannya, mudah dihafal anaknya. Kalau yang kelas 5, 6-nya? Enggak, soalnya kan kita bukan sanggar kan. Kalau sanggar mereka memang setiap hari belajar begitu. Kalau kami enggak, komunitas aja dari SD komunitas. Jadi ada lomba kita ikut yuk gitu. Emang apa tuh Bunda bedanya sanggar sama komunitas Bunda? Ini kan mungkin masyarakat Yes. di rumah juga yang mungkin tidak berkecimpung di dunia kesenian mungkin tidak Iya. mengetahui gitu. Taunya ya pelaku seni gitu, orang-orang pelaku seni, Betul. baik itu tergabung di komunitas ataupun tergabung di sanggar itu. Bedanya tuh seperti apa sih Bunda? Secara detail saya nggak tahu ya, tapi kalau pendapat saya nih, kalau ada orang nanya sanggar ya Bunda, bukan. Saya bilang kita komunitas dari SD 01, buka kelompok kecil gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seni dan sastra. Jadi kalau sanggar berarti ada jadwal yang ditetapkan di sana dan ada ADM-nya dong. Nah, kalau kita enggak. Atas dasar kerelaan gitu ya Bunda? Betul. Kemudian untuk tari-tarinya sendiri Bunda ada memang spesifik di tari kreasi kah atau di tari tradisi kah atau seperti apa? Tari-tari yang diajarkan di anak-anak Tari didik? kreasi dan dance kalau untuk sekarang. Oh, Ya, ini jadi anak-anak tuh lagi anak-anak muda sekarang ini hobinya Genzi nih. Iya. Hobinya K-pop gitu. Jadi anak-anak sekarang itu mulai belajar seperti itu. Jadi kita memang tidak basicnya, tidak semua harus pintar gitu kan. Jadi kita juga lihat kreasi dari TikTok kan banyak tuh yang bagus-bagus, jadi kita masukkan. Jadi sesuai lah dengan perkembangan zaman, tapi tidak lepaskan dari kontrol kita sebagai orang tua. Iya, berarti nggak harus pintar tari untuk ikut di komunitas dan ikut latihan Bunda ya? Tidak. Nggak harus ya Bunda? Karena ada beberapa anak memang dia tidak bisa, ya fokus saja membaca dan sastra gitu, membaca literasi lah pokoknya, mendongeng gitu. Intinya berarti Iya, fun gitu ya Bunda ya? betul. Berlatih sama-sama untuk mengetahui dan mengenal Kadang kan anak ini ada yang belum berani untuk berbicara, jadi kita ajak dulu untuk gerak gitu. Kalau saya lebih ke Jadi berani anak dulu lah, mental anak dulu terbentuk gitu. dan tiap anak tuh beda-beda pendekatannya Bunda Beda. ya. Ada yang dia berani ngomong duluan, ada yang berani Beda, ya, gerak betul. duluan gitu ya Betul. Bunda. Jadi bermacam-macam. Tapi orientasi utamanya intinya adalah yang dikejar adalah supaya anak-anak juga berani tampil gitu ya Bunda. Iya, Oke, betul. semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.